Siapa sangka Jonathan Christie yang selama ini jadi andalan pelatnas, tiba-tiba memulai debut profesionalnya di luar sistem nasional? Tapi tunggu dulu, langkah mengejutkan ini bukan sekadar pindah jalur. Ini soal strategi besar yang bisa mengubah arah karirnya selamanya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan berita-berita hangat dan menarik dari dunia bulu tangkis, tempat di mana setiap smash dan drop shot punya cerita yang seru untuk diulik. Kali ini, kita akan membahas kabar besar dari jagat badminton Indonesia. Satu langkah baru, satu perjalanan baru dari salah satu pemain kebanggaan kita, Jonathan Christie. Siap-siap, karena ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah awal dari era baru sang Jojo di pentas internasional. Yap, kamu nggak salah dengar. Jonathan Christie resmi memulai debutnya sebagai pemain profesional di ajang bergengsi Singapura Terbuka 2025. Turnamen Super 750 ini bakal digelar mulai tanggal 27 Mei hingga 1 Juni. Dan buat kamu yang belum tahu, ini adalah kali pertama Jojo bertanding secara resmi sebagai pemain profesional, bukan lagi bagian dari tim pelatnas PBSI seperti biasanya. Ini bukan cuma sekadar pindah seragam atau ganti label, ini adalah babak baru yang penuh tantangan dan peluang. Jojo sendiri mengonfirmasi kabar ini saat ditemui di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta. Dengan nada tenang namun penuh tekad, dia menyebut bahwa Singapura akan menjadi titik awal karirnya sebagai pemain profesional. Menurutnya, walaupun dia kini berlatih di luar pelatnas, statusnya tetap berada di bawah naungan PBSI dan tetap membawa nama Indonesia di setiap langkahnya. Jadi, buat kamu yang sempat khawatir Jojo bakal lepas dari merah putih, tenang saja. Nasionalisme Jojo masih nempel kuat. Menariknya, Jonathan terlihat cukup hati-hati dalam menyebut status barunya ini. Dia bahkan bilang, sebenarnya sih saya bukan agak enak ngomong profesional tim ya. Ya berlatih di luar pelatnas lah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa transisi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga emosional. Wajar sih, setelah bertahun-tahun bersama pelatnas, tiba-tiba harus mengatur semuanya secara mandiri tentu jadi tantangan baru. Lalu, gimana dengan sponsor? Wah, ini juga menarik banget. Sobat Catatan Badminton, Jonathan belum bisa buka-bukaan soal sponsor yang akan mendukung langkah barunya. Tapi, dia memberikan sedikit bocoran bahwa beberapa brand sudah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam tim profesionalnya. Bahkan, ada beberapa kerjasama yang sudah mulai diselesaikan. Tapi seperti kata Jojo, semuanya harus menunggu pernyataan resmi dulu. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus profesional sekarang? Jawabannya cukup jelas, persiapan dan kontrol penuh atas karir. Dengan menjadi pemain profesional, Jojo bisa menentukan tim pendukungnya sendiri, memilih jadwal latihan yang paling cocok, serta menjalin kerjasama dengan sponsor sesuai dengan visi dan misinya. Ini bukan cuma soal kebebasan, tapi soal strategi untuk meningkatkan performa di lapangan. Yang lebih hebat lagi, Jonathan juga sudah membentuk tim profesional untuk membantunya mengurus semua hal non-teknis. Mulai dari urusan sponsor, jadwal, sampai logistik. Semuanya dipersiapkan secara matang agar Jojo bisa fokus 100% ke satu hal, bermain bulu tangkis sebaik mungkin. Ini bukti nyata bahwa meski statusnya berubah, semangat berjuangnya tetap sama, bahkan mungkin lebih besar. Buat yang masih ingat momen emas Asian Games 2018, di mana Jojo menyumbang medali emas untuk Indonesia, tentu kamu paham betapa pentingnya peran dia dalam dunia bulu tangkis tanah air. Sekarang, dengan langkah menjadi pemain profesional, Jojo membawa beban dan harapan baru. Bukan cuma sebagai atlet, tapi juga sebagai duta bangsa yang ingin terus mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Tapi, jangan salah, menjadi pemain profesional bukan berarti perjalanan Jojo akan jadi lebih mudah. Justru tantangan yang dihadapinya bisa jadi lebih berat. Dia harus mandiri dalam banyak hal, dari manajemen waktu hingga finansial, sekaligus tetap menjaga performa di lapangan. Tapi melihat bagaimana ia menyiapkan semuanya dengan penuh perhitungan, kita bisa optimis bahwa Jojo siap menaklukkan tantangan baru ini. Dan tentu saja, debut di Singapura Terbuka bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah titik awal. Banyak yang menantikan kiprah Jojo di berbagai turnamen lainnya. Dengan format Super 750, Singapura Terbuka adalah medan uji yang sempurna untuk menunjukkan bahwa pemain profesional Indonesia bisa tetap bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Sobat Catatan Badminton, ini saatnya kita dukung Jojo lebih dari sebelumnya. Perjalanan barunya sebagai pemain profesional adalah cerminan dari semangat atlet Indonesia yang tak pernah berhenti beradaptasi dan berjuang. Kita tunggu aksi-aksinya di lapangan, smash-smash tajamnya, dan tentu saja, selebrasi khasnya yang selalu bikin geger.
Jangan lupa, kalau kamu suka video ini, langsung tekan tombol like dan share ke sesama pecinta badminton. Buat kamu yang belum subscribe, ayo gabung jadi bagian dari keluarga catatan badminton supaya kamu nggak ketinggalan update-update panas seputar dunia tepak bulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena kami akan terus hadir dengan kabar-kabar terbaru dan analisis tajam seputar bulu tangkis tanah air maupun dunia. Sampai di sini dulu, dan kita doakan bersama, semoga debut Jojo di Singapura Terbuka 2025 berjalan mulus dan membanggakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta bulu tangkis, dan terus catat setiap langkah juara, hanya di catatan badminton. Siapa sangka, pemain muda Indonesia yang jarang disorot justru tampil menggila di Slovenia. Sampai-sampai harus main 3 kali sehari demi bawa pulang kebanggaan bangsa. Selamat datang kembali di catatan badminton. Channel yang selalu setia menyajikan informasi terupdate seputar dunia bulu tangkis, dari lapangan kecil hingga panggung dunia. Kali ini kita bawa kabar hangat dari Eropa Timur, tepatnya dari kota Maribor, Slovenia, tempat berlangsungnya IFL Slovenia Linings Open 2025. Dan kabar baiknya, para pemain muda Indonesia yang bertarung di ajang ini pulang membawa prestasi yang patut dibanggakan. Meski belum mampu menyabet gelar juara, namun 3 gelar runner-up sukses dibawa pulang dari kejuaraan ini. Yuk, kita bedah satu persatu kisah perjuangan para pahlawan muda bulu tangkis Indonesia di negeri orang. Kita mulai dari nama yang tampil bersinar terang di ajang ini, yaitu Patra Harapan Rindo-Rindo. Patra benar-benar tampil luar biasa. Bayangkan saja, dalam satu hari, dia harus turun bertanding 3 kali. Betul, 3 pertandingan dalam sehari. Patra menunjukkan daya juang dan ketahanan fisik yang luar biasa. Di sektor ganda campuran, Patra berpasangan dengan Az-Zahra Ditya Ramadhani, dan keduanya sukses menembus babak final. Sayangnya, di partai puncak mereka harus mengakui keunggulan pasangan tangguh asal Chinese Taipei, Wu Guanxun dan Li Chiaxin. Meski begitu, perjuangan mereka tetap layak diacungi jempol karena skor pertandingan pun tak bisa dibilang mudah. 19-21 dan 13-21. Namun kisah Patra tidak berhenti di situ. Di sektor ganda putra, Patra juga sempat melaju hingga ke babak semifinal bersama pasangannya Muhammad Al-Farizi. Sayangnya, langkah mereka terhenti setelah melalui laga sengit melawan pasangan tangguh lainnya dari Chinese Taipei, Huang Sung-yi dan Lin Tingyu. Pertandingan ini benar-benar menegangkan. Mereka kalah dalam 3 game dramatis dengan skor 21, 19, 9, 21, dan 18, 21. Tapi perjuangan Patra hari itu patut diberi penghargaan khusus. Main 3 kali dalam sehari dan tetap tampil ngotot sampai akhir, itu luar biasa. Masih di sektor ganda putra, ada nama pasangan muda lainnya yang juga memberikan kebanggaan, yakni Jonathan Farrell Gosal dan Adrian Pratama. Mereka sukses melaju ke partai final dan menunjukkan mental petarung sejati. Namun lagi-lagi, pasangan Huang Xingyi dan Lin Tingyu dari Chinese Taipei jadi mimpi buruk wakil Indonesia. Dalam pertandingan final yang berlangsung super ketat dan penuh drama, Jonathan dan Adrian harus rela berada di posisi kedua setelah kalah dengan skor 27, 25, 19, 21, dan 21, 17. Skor ketat ini menandakan betapa serunya pertandingan dan betapa tipisnya jarak antara kemenangan dan kekalahan. Lanjut ke sektor tunggal putri, Indonesia juga punya wakil yang tampil cemerlang, yaitu Deswanti Hujansih Nur Tertiati. Gadis muda ini tampil mengesankan sejak babak awal dan sukses menembus final. Di laga puncak, Deswanti berhadapan dengan Wing Ling Ching dari Malaysia. Meski sudah memberikan perlawanan maksimal, Deswanti harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 16, 21 dan 15, 21. Meskipun belum bisa membawa gelar juara, tapi penampilan Deswanti jelas menunjukkan potensi besar yang bisa terus diasah untuk masa depan tunggal putri Indonesia. Kalau kita tarik benang merah dari hasil ini, terlihat jelas bahwa para pemain pelapis Indonesia punya daya saing yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bertarung habis-habisan, menunjukkan semangat juang dan determinasi yang luar biasa. Kejuaraan seperti ini sangat penting bagi proses pembinaan dan pematangan mental para atlet muda. Dan meski harus puas dengan status runner-up, mereka telah menunjukkan bahwa Indonesia punya cadangan amunisi yang siap meledak kapan saja di turnamen yang lebih besar. Yang menarik, dominasi wakil dari Chinese Taipei di beberapa sektor menunjukkan bahwa persaingan di level internasional semakin ketat. Ini jadi sinyal bagi PBSI dan kita semua bahwa pembinaan dan latihan tak boleh kendor. Tapi satu hal yang pasti, semangat para pemain muda ini sudah di jalur yang benar. Mereka berani tampil, siap bersaing, dan mentalnya pun sudah mulai terbentuk. Tinggal dipoles dan diberi panggung lebih banyak. Bukan tidak mungkin nama-nama seperti Patra, Zahra, Deswanti, Jonathan, dan Adrian akan jadi bintang besar Indonesia di masa depan. Nah, itu dia tadi ulasan lengkap dari IFL Slovenia Linings Open 2025.
Sebuah turnamen yang walaupun skalanya belum selevel Super Series atau kejuaraan dunia, tapi mampu menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda tanah air. Semoga pencapaian ini jadi motivasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus bekerja keras dan mengejar mimpi di kancah internasional. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu bangga dengan perjuangan para pemain muda Indonesia. Subscribe channel Catatan Badminton dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar bulu tangkis, dari level junior sampai elit dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam olahraga. Bisep kekar raket dan shuttlecock bulu tangkis Indonesia.